ya dengan Lesa Jessica dan Lesa Fiani. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita boleh bangun, kita boleh beribadah bersama-sama walaupun via YouTube ya, via online kita belum bisa ketemu secara langsung. Nah, adik-adik, kita mau bersyukur pada Tuhan, kita mau naikkan ucapan syukur kita atas segala kebaikannya Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan Bapa, Ku datang padamu. Mari kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa karena Engkau memberkati kami dari malam hingga pagi hari ini. Kami bisa bangun dan kami bisa kembali beribadah. Semua itu hanya karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau menyertai kami semua, hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Lesa Jessica hari ini sukacita nggak? Sukacita, Lesa. Sukacitanya karena apa, Lesa? Karena hari ini hari Minggu, terus tidak ada kuliah, Lesa. Oh iya benar. Nah, kalau adik-adik hari ini sukacitanya karena apa? Tulis di kolom komentar ya, nanti Lesa baca satu-satu. Nah, kalau Lesa Fiani, sukacitanya hari ini karena apa, Lesa? Kalau Lesa Fiani, sukacitanya hari ini bertemu adik-adik, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, Lesa. Nah, adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita mau bersukacita bersama, kita pujikan sukacita bertemu Yesus. Sukacita
sebelum melanjutkan ibadah pagi hari ini, mari kita mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik silakan duduk. Nah, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Papa, Mama di rumah boleh bantu adik-adik untuk mentransferkan ke rekening gereja, atau bisa juga persembahannya disimpan dulu di rumah. Nanti ketika sudah ibadah tatap muka bisa diserahkan. Nah, adik-adik sambil menjalankan persembahan, mari kita pujikan Aku Diberkati. Nah, Lose, bis kini mau ngapain ya, Lose? Ngapain ya, Lose? Lose nggak tahu ya. Apa ya, Lose? Firman Tuhan, Lose. Oh iya, Lose. Nah, adik-adik, yuk disiapkan dulu buku catatan mingguan sama Alkitabnya di samping. Lose tunggu ya. Sudah semua disiapkan? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita pujikan Yesus sayang padaku. Aku ingin miliknya.
Gimana nih kabarnya di rumah? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Nah, kita kembali lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Saya harap kalian tidak pernah bosan ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Kau sudah berkati kami pada hari ini. Kami telah memuji nama-Mu dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati kami supaya kami bisa mendengarkan, kami bisa merenungi, dan kami bisa melakukannya di kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, lu semua tunjukin satu gambar. Kira-kira adik-adik mau milih yang mana ya? Saya kasih lihat. Nah, adik-adik pilih yang mana? Pilih jalan yang lebar atau jalan yang sempit, adik-adik? Nah, kalau orang kebanyakan ya pasti akan memilih jalan yang lebar, adik-adik ya. Karena kalau jalan yang sempit itu pasti nggak nyaman. Orang lebih akan memilih yang nyaman, adik-adik, yang lebar, yang kelihatannya indah, kelihatannya yang tidak merugikan dirinya lah pokoknya. Nah, adik-adik, tetapi kalau Lese kasih tujuan akhirnya dari jalan itu, kira-kira adik-adik masih memilih pilihan yang sama enggak ya? Coba Lese kasih lihat ya. Nah, gimana adik-adik? Apakah adik-adik masih mau memilih jalan yang lebar itu atau mau berpaling ke jalan yang sempit, adik-adik? Nah, pasti adik-adik akan memilih jalan yang sempit ya, karena adik-adik sudah tahu tujuannya bahwa adik-adik akan menuju ke tempat yang bagus. Kalau adik-adik ke jalan yang lebar, wah, tujuannya malah masalah dan malah petaka, adik-adik. Nah, kita sebagai manusia ya, adik-adik, kita sebagai orang, kita sering dihadapkan oleh dua hal. Antara itu susah atau gampang, antara itu kaya atau miskin, antara itu sehat atau sakit, dan masih banyak lagi, adik-adik. Kita sering dihadapkan oleh pilihan. Nah, kita sebagai manusia pasti akan bertemu dengan pilihan itu. Nah, itu sudah ada, adik-adik, dari zaman yang sangat dulu, yaitu bahkan manusia pertama, Adam dan Hawa, yang minggu lalu kita mendengarkan firman Tuhannya. Nah, adik-adik, kenapa ya kok mereka itu bisa menjadi sumber dari pilihan itu? Karena adik-adik, mereka melahirkan seorang anak yang sudah terpecah, yang sudah terbagi, adik-adik. Mereka tidak lagi ada satu kesatuan. Wah, gimana ya ceritanya ya? Yuk, coba kita sama-sama dengarkan, adik-adik. Oke, adik-adik, masalah pertama ini diawali dari anak-anaknya Adam dan Hawa, adik-adik. Jadi Adam dan Hawa itu memiliki dua orang anak awalnya, yaitu yang bernama Kain dan Habel. Sepertinya pasti adik-adik kebanyakan sudah tahu siapa Kain dan Habel itu. Nah, Kain dan Habel ini memiliki sifat yang sangat berbeda, adik-adik. Pekerjaannya aja sudah berbeda, yaitu Kain menjadi petani dan Habel menjadi peternak, adik-adik. Nah, di sini sifat mereka itu benar-benar terlihat, adik-adik, ketika mereka mempersembahkan korban untuk Tuhan. Yuk kita coba sama-sama baca ya. Di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6, adik-adik. Kejadian pasal 4 ayat yang ketiga sampai yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua ya. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Nah, adik-adik, dari sini aja kita bisa tahu, adik-adik, perbedaan dua kakak beradik ini, yaitu Kain dan Habel. Di mana Tuhan lebih memilih untuk mengindahkan persembahannya Habel dan daripada persembahannya Kain, adik-adik. Karena apa, adik-adik? Karena Habel adalah orang yang beriman. Nah, makanya Tuhan memilih Habel untuk lebih diindahkan, adik-adik, persembahannya. Nah, Kain yang pada saat itu mengetahui hal itu, adik-adik, menjadi marah, menjadi iri hati, menjadi tidak bersyukur, adik-adik. Di sini kita bisa lihat dua perbedaan.
yaitu di mana satu orang yang beriman dan satu orang yang tidak beriman. Yang mana nih orang yang beriman menurut adik-adik? Yaitu Habel, adik-adik ya. Nah, karena Kain ini orang yang iri hati, pemarah, dia sampai tidak bisa menahan emosinya, adik-adik. Dia membunuh si adiknya sendiri, yaitu Habel. Itu karena apa? Ya karena dia iri hati, karena dia marah, sehingga dia tidak bisa berpikir lagi mungkin, dan dia membunuh adiknya, adik-adik. Nah, pada saat itu Tuhan melihat, Tuhan tanya kepada Kain, di mana adikmu? Terus Kain bilang, apakah aku penjaga adikku? Wah, Kain sangat tidak sopan, adik-adik, terhadap Tuhan. Dia sudah benar-benar marah pada saat itu. Nah, jadi akhirnya Tuhan mengetahui bahwa Kain ini membunuh Habel. Tuhan menghukum Kain untuk menjadi seorang perantauan. Nah, perantauan itu apa, adik-adik? Perantauan itu adalah orang yang selalu berjalan, berpindah tempat, pokoknya nggak punya tempat tinggal lah. Dia harus pergi dari satu daerah ke daerah lain. Itu namanya perantauan, adik-adik. Nah, pasti nggak enak ya, karena kita harus beradaptasi dengan daerah yang baru itu. Nah, tetapi Kain bilang, hukumanmu itu melebihi kemampuanku. Kenapa? Karena bisa saja aku dibunuh di tengah-tengah aku berjalan. Karena apa? Karena aku orang yang berdosa. Tetapi Tuhan tetap melindungi Kain, adik-adik. Meskipun Kain ini sudah membunuh, Kain ini sudah tidak bersyukur, tetapi Tuhan masih mau melindungi Kain. Dengan apa? Jika ada orang yang mau mendekati Kain, dia tidak bisa, adik-adik. Dia tidak bisa membunuh Kain pada saat itu. Nah, adik-adik, itulah contoh di mana kehidupan dua orang yang sangat berbeda. Di mana satu orang yang sangat beriman, yang sembahnya diindahkan oleh Tuhan, dan yang satunya orang yang sangat pemarah, orang yang iri hati dan yang tidak bersyukur. Nah, tetapi adik-adik, apakah Tuhan semata-mata hanya mengasihi orang yang beriman dan tidak mengasihi orang yang tidak beriman, adik-adik? Tentu tidak. Contohnya seperti Kain tadi. Kain meskipun tidak beriman, Kain seperti yang suka marah, iri hati, Tuhan tetap mengasihi, adik-adik. Kita semua orang menerima yang namanya anugerah umum, yaitu apa? Kita sama-sama dapat menerima hujan, kita sama-sama dapat menikmati matahari, kita sama-sama dapat makan, adik-adik. Tetapi apa yang lebih khusus orang beriman ini dapat, adik-adik, adalah kita semua pasti akan masuk surga. Kita pasti akan bersama-sama dengan Allah Bapa di surga, adik-adik. Jadi sama dengan ilustrasi dosa di pertama tadi. Mungkin di awalnya jalannya lebar, mungkin kita merasa nyaman dengan keadaan kita sekarang yang suka marah-marah, yang kita suka bertengkar, yang kita suka mengganggu temannya. Tapi endingnya tidak enak. Jadi ketika kita nanti suatu saat menjadi besar atau kita akan mendapatkan dampaknya. Nah, ketika kita menjadi orang baik, itu mungkin tidak enak, adik. Seperti jalan sempit tadi, kita akan sering dibully, kita mungkin akan sering diganggu, kita mungkin akan dihina, adik. Tetapi tujuannya pasti akan lebih baik, adik. Nah, sekarang ya semua tanya, adik-adik ini orang yang seperti Habel atau yang seperti Kain? Nah, kalau adik-adik bilang seperti Habel, orang yang beriman, tunjukkan itu, adik-adik, kepada semua orang bahwa adik-adik itu benar-benar beriman, adik-adik benar-benar menaati firman Tuhan. Jangan adik-adik bilang, aku loh seperti Habel orang beriman, tetapi kelakuannya seperti Kain yang mengganggu temannya, yang tidak suka belajar, yang tidak suka membantu orang tua, adik-adik. Jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang sepenuhnya mencintai Tuhan, adik-adik. Oke, sampai sini lesson firman Tuhannya. Sekarang adik-adik menyiapkan catatan mingguan dan ayat hafalannya. Oke, sudah selesai, adik-adik. Nah, sekarang sama-sama kita mau berdoa menutup firman Tuhan kita pada hari ini. Bapa kami yang pada kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Kami telah menerima firman Tuhan, ya Tuhan, bahwa kami mendengar cerita tentang Kain dan Habel. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami supaya kami menjadi orang yang seperti Habel yang beriman, yang Engkau indahkan ya Tuhan persembahannya. Kiranya kami hidup, kiranya kami
beraktivitas sehari-hari seperti firman Tuhan. Kami tidak ingin mengganggu teman kami ingin belajar, kami ingin membantu orang tua. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah adik-adik. Nah, adik-adik sudah selesai mendengarkan firman Tuhan ya. Jangan lupa firman Tuhannya diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mau tutup ibadah pada hari ini, yuk kita pujikan terima kasih Tuhan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.